A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa nudiba li musallin tawajjuhin li nahwin jidarin aw umudin min kulli syakhisin tulin irtifa'ihi thulutsan dira'in fa aktsara wa ma bainahu wa baina aqibil musalli thalathatu azru'in wa aqalla thumma in ajaza anhu falinahwin asa maghruzatin kamata'in fa in lam yajidhu nudiba bastu musallan kasajadatin wa nudiba li musallin, dan sunnah bagi orang yang sembahyang, sunnah bagi orang sembahyang tawajjuhin menghadap linahwi jidarin seumpama tembok dinding ya. Jadi sunnah bagi orang yang sembahyang menghadap dinding ya. Ya, sunnah menghadap dinding. Maka mana nunggu insya-Allah untuk surah katanya jelaskan kenapa harus sunnah menghadap dinding. Au umudin, dan sunnah juga bagi orang yang sembahyang menghadap tembok. Oh, tiang, umudin tiang. Musalahnya kan ada tiang kan? Ya, menasahnya ada tiang. Semua masjid ada tiang, semua menasah musalla ada tiang, maka menghadaplah ke tiang. Min kulli syakhisin, daripada tiap-tiap sesuatu, tulin yang panjang ya, yang tinggi, irtifa'ihi thulutsa dira'in, yang tingginya itu 2/3 hasta. Fa'aksara atau lebih. Jadi sunnah menghadap sembahyang, menghadap kepada dinding. Sunnah bagi siapa? Sunnah katanya sembahyang sunnah lah. Sembahyang jamaah. Sunnah adalah saf pertama kan? Sembahyang jamaah saf pertama. Kalau sembahyang sunnah, maka yang terserah pun sembahyang sunnah pun sembahyang sunnah, maka sunnah menghadap ke arah dinding atau ke tiang. Pertanyaannya, kenapa harus begitu Tengku? Kenapa harus menghadap dinding? Kenapa harus menghadap tiang? Kan? Itu untuk antisipasi baik orang melalu lelang ini katanya. Kadang kan katanya sembahyang bak masjid rayanya kan le orang yang wisata. Katanya sembahyang sunnah, anda tak pakai masturnya sutrahnya artinya pembatas lah, benar kan? Maka monyo lagi nya sunnah kita menghadap solat, menghadap ke dinding dan menghadap ke penandihan tiang. Ya. Tujuan daripada sunnahnya adalah mengantisipasi agar tidak orang berlalu lalang ilika katanya sembahyang. Ya, benar. Jadi yang tujuan lain. Jadi orang punya ijak kan di kalon tiang lah. Pandai nak ijak juga nak kalon tiang. Hotel kalon tiang, nak sembahyang ini. Berarti tanda sebenarnya bahawa dengan tiangnya kita galon dan sembahyang, itu berarti orang sedang sembahyang. Maka sunnah adanya sembahyang di balik dinding atau tiang. Tapi punya jamaah, punya tengah jamaah, kebetulan katanya sembahyang kon ni ke dinding, nak masalah. Hanya kasusnya adalah orang yang sembahyang zero. Sembahyang sunnah. Kalau sembahyang jamaah kan hanya mungkin dah merebut-rebut inang katanya, dombah kena mentang ke dinding. Hai hana orang ke? Hana apa lain hanya benar. Ini jamaah. Punya jamaah deku, ayah yang hormati, tetap soft paling pertamanya yang afdal. Ya, benar. Jadi dan yang mana cara ni? Saf yang paling depan itu adalah saf yang paling utama dalam berjamaah. Di antara saf-saf terdepan yang paling utama dan yang paling utama lagi adalah orang yang berada langsung di belakang imam. Ya, benar. Jadi di atas afdal lah, di atas utama lah. Orang punya sembahyang jamaah paling utama saf terdepan. Yang paling utama lah dari saf terdepan adalah ikut imam.
Dan yang paling utama alam jaga imum. Benar? Maka oleh karena itu disunnahkanlah solat ya di balik dinding dan tiang. Jino pertanyaan aku. Pertanyaannya adalah kalau begitu jarak antara lun tuan ngan tiangnya padu hasta, ke mana leh? Jarak antara lun ngan tiang, jarak antara saya dengan tiang itu berapa hasta atau berapa meter? Bentuk mana salah surah memang sunnah di balik tiang. Ini cok 20 meter le tiangnya. Jauh tak? Apakah katanya tadong 20 meter di balik tiang itu masih dikatakan sunnah? Atau mana? Katanya kan tak lakukan ibadah kan le atau yang sunnah je pahala le kan? Ilun tengku mana tengku? Ilun sembahyang sunnah kena cok pahala lain. Apa pahala lain? Ilun dong balik tiang. Jino ilmu ini kiban. Bagaimana ilmunya agar saya dapat sunnah solat di balik tiang? Caranya adalah ya antara tiang dengan getanyonya, yang pertama adalah tinggi tiang ini. Musuh tiang ubino musuh contohnya. Anggap sajalah. Okey wah. Ilum payah lum pakai bahasa Malaysia bela kerana kad direkam no kan pakai bahasa Malaysia. Kadang orang tu tanya tengku baik pakai bahasa daerah lah payah kamu info. No tiang ni tiang. Tiang nya berapa meter? 100 meter. Tergah junyo setengah meter ke bawah lah. Ya. Ada tiang masjid kita bilanglah setengah meter atau di bawah setengah meter. Saya berdiri solat sunnah di balik tiang yang tiangnya itu tinggi setengah meter. Pertanyaannya, apakah dapat pahala sunnah? Karena tadi teorinya bahwa katanya sembahyang di balik tiang sunnah, berarti mendapat pahala. Kajino pertanyaan dia adalah belum mendapat pahala tunggu apabila alun sembahyang di balik tiang yang tiangnya setengah meter atau baru setengah meter betul. Begitu atau tidak? Isyarat tiang itu harus thulutsan dira'in, 2/3 tiang. Yang apa punya 2/3 zira'. Satu zira'nya hasta lah. Satu zira'nya satu hasta. Dalam fikih, satu zira' itu satu langkah kaki orang dewasa. Berarti dia terkenju satu hasta. Berarti punya 2/3 hasta. Berarti 2 hasta lebih. 2 hasta lebih atau 2 langkah kaki dewasa atau kita bulatkan 2,5 unan 2,5 hasta. Satu hastanya lagi cara ukur satu hasta 24 jari 26 4 8 ya 26 jari ya. Cara hitung je satu hasta berarti 4 8 pokoknya teruk lah kena satu hasta. Agak lebih becut lah. Ini kan nasiku Jadi cara ukur satu hasta mana cara? 26 jari. Hitung tu mati put 8 tu paduk lam tu teruk 26. Betul benar teruk kena. Maka satu hasta adalah segini. Maka tinggi tiang adalah 2 hasta 2 agonya. 2 hasta 2,5 hasta. Berarti 2 tinggi tiang mana? Berarti dia terkenjun nak teruk dah semeter setengah lah. Ya, tak bulatkan betul. Berarti tiang yang tingginya 1,5 meter itulah yang sunnah apabila kita solat di balik tiang. Kalau di bawah itu maka hanya nampak sunnah. Permasalahan mana cara dia? Kan kadang bak sabuh masjid kita nyo semayang kan na sutrah ni yang model masjid kan yang model orang pindah-pindah duduk pembatasnya kan nak tengok kan musuh okeylah musuh menang kan tengku ada satu sutrahnya penutup penghalang satu sutrah yang disediakan di masjid yang panjangnya segini kita pakailah untuk taruh di depan. Apakah itu masih mendapatkan sunnah? Padahal teori tadi tiangnya itu harus 2,5 hasta atau 1,5 meter. Jadi yang lagi berfikir
fikihnya betul-betul harus naik ilmu dengku. Hana sembarangan mati dia semayang. Punya semayang kakak menang dia semayang. Oh, baik lagi. Semayang guna ilmu, puasa guna ilmu. Bak tingkatnya pun guna ilmu. Bak tingkat tiang merompok atau mana? Mencari pahala sunnah itu harus pakai ilmu. Salah-salah tak buat sunnah, anak berdemai ilmu, anak berdemai pahala. Contoh deh, Rasulullah menyuruh katanya untuk memanjangkan jenggot, kan? Karena jenggot itu sunnah Nabi. Tahu yang amalkan sunnah Nabi, berdemai pahala. Tapi pertanyaannya, orang punya jenggot panjang punya, kiban pun mendom sunnah. Benar betul tuan. Saya ingin mengamalkan sunnah, tapi salah but dengan sunnah, kanan pahala tu. Termasuk masalahnya kan. Maka ilmu masalah katanya semayang di balik tiang, yang pertama harus panjang tiang itu 1,5 meter. Kalau di bawahnya bagaimana? Untuk lo jawab ilmu nah. Kejadian yang sutra yang buat masjid-masjidnya nyan nam damai pahala tu. Untuk lo jawab ilmu-nya. Kah? Ya, faksar ataupun lebih. Berarti kalau tiang, intinya tiang itu dikatakan tiang adalah panjangnya 1,5 meter atau lebih. Itu dikatakan tiang. Wa ma bainahu baina aqibil musalli, dan apa-apa yang terdindinginya di antara tumit si musalli, orang yang solat, salah satu azra'in, tiga hasta. Tadi kita sudah bahas panjang tiang, yang disebut tiang sudah kita bahas. Bagaimana disebut tiang atau dinding? Panjangnya 1,5 meter. Sekarang masalahnya adalah jarak antara luntuan dengan tiang atau dinding. Baik itu salah habut, katanya mendomai pahala semayang sunnah di balik dinding atau tiang. Duduklah hana mendomai pahala. Apakah mendomai pahala? Hana ilmu. Kak, tengku nak kejadian tengku. Tidak orang semayang dua, kita semayang ini dinding. Jadi teorinya bagaimana? Teorinya sunnah solat di balik dinding. Tapi nak kejadian orang semayang ini. Berarti perlu jaraknya. Nama 30 meter. Musuh-munahan. 60 meter ya. Lalu kena amaikan pegang ku bibi musuh-munahan kan? Kak hidung ini ni. Ini dinding. Allahu Akbar. Pertanyaannya, dapatkah pahala dia apabila berdiri di dah gede dinding? Isyarat antara jaraknya kiban nyo ukurannya bak tumit. Bak tumitnya. Bagaimana jaraknya tengku? Salah satu azra'in, 3 hasta. Ini 1 hasta benar kan? Ini 1 hasta. Berarti legonya. Nak tuk mana 1 meter lebih? Tu. Berarti nyo sabah nyo 1 meter kan? Dewa. Nah. Berarti nyo 1 meter anak. Nyo 1 meter. 20. Berarti legonya lah. Ya, nan lebih berarti kata tu 2 meter ya. 1,8 nan. 1,8 meter macam mana contoh? Ada ni tu bro dia. 1,8 meter itulah jarak antara kita dengan tiang, berarti antara dengan tiang atau dengan dinding. Jadi kalau ada orang yang sembahyang jarak 10 meter dengan dinding atau jarak 10 meter dengan tiang, anda demi pahala. Kau menang demi, syaratnya kau menang. Jarak antara dinding harus 1,8 meter, berarti nak turun mana? Menang kan? Nah caranya. Jadi alhamdulillah menyo lagi nyan, menyo katanya kamna ilmu baru malam yo. Ilmu cara mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. So yang mengamalkan sunnah Nabi, siapa mengamalkan sunnah Nabi insya-Allah pahala raya kan? Apa ilmu yang kita dapat malam ini? Ilmu itu adalah sunnah solat di balik dinding dan di balik tiang. Tiang harus tingginya 1,5, jarak tiang atau dinding ngomongnya harus 1,8 meter. Ya, benar. 3 hasta. Ante ni tunggu untuk nunggu ya. Berarti 1 hasta. Karena mana? Jaro katanya kan beda. Nah yang jaro musuh jaro urang ubud kalau lagi lentuan sebenarnya. Maka pakailah jari orang dewasa yang umur 25 tahun sampai 35. Baik jaro atau aku dia. Urang kerja kuliah raya jaro kan.
Nyo. Berarti cara hitung satu hasta adalah 26 jari. 4, 8, hitung tu 26. Nah. Mungkin seandainya ayah-ayah mesti kurang yakin dengan hitungan lontuan 1,8 meter jarak ni, ni hitung tu gerong tu. Tu dari dindingnya hitung tu. Nah. Kan kah? Thumma in ajaza anhu falinahwin asa maghruratin. Kemudian apabila seorang itu lemah daripada mendapatkan tiang, dengku ilang sembahyang dengku hana tiang lah masjid ki banjara man. Hana tiang hana dinding. Kan na masjid lagi kan. Biasa di arah gede kan. Arah apa nan? Arah Cik Utara, masjid-masjid awal Cik Utara kan terbuka mendung kan. Anggap benar lah contoh ni. Nah tabuh masjid dengku tiang tak ada. Dinding imum saja. Yang lain hanya mandum kosong lempang begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan sunnah Nabi lagi yang kali kita nyoba bahas dulu. Dan merumpuk dinding hana tiang piana gimana cara? Maka falinahwin asa ma'ruratin. Kalau begitu ambillah tongkat, maka tancapkan tongkat iliku dayu. Tongkat. Yang kenyang turah benar kan? Turah yang masturah benar. Masturah yang masjid benar kan? Nyan dengku ayah-ayah luntuan hormati, nyan gedenya tak pakainya apabila hana tiang. Apabila hana tiang, maka sunnah dah cok tiang, baik pakai masturah. Sutrah pun masturah ya. Nya benar. Info ya kan? Dalam masjid sutrah penutupnya. Dalam masjid itu juga ada dinding dan tiang. Menyomenan lebih afdal bak tiang you. Anda pakai sutra. Kecuali dalam masjidnya orang ke habis mufhum tentang sunnahnya, habis tiang kayak semayang tu nah. Ni gimana cara? Ni baru cok sutra berarti. Dipat kias sutra, tongkat mana? Tongkat. Tengku, saya masuk masjid tak ada tiang, tak ada dinding. Bagaimana caranya? Asa maghruratin. Menyomenan, ambillah tongkat, maka tancapkan tongkat iliku. Camkan. Kamata'in, harus tegak tongkat. Baik mereng mana? Baik lagi. Berarti tongkat. Baru sembahyang dah. Berarti tanya dah tancapkan tongkat, tetap harus jarak antara tongkat ngodanya 3 zira, 3 hasta atau 1,8 meter. Gimana kan? Fa'in lam yajidhu, maka jikalah tidak ditemukan oleh seseorang, tengku tongkat tak ada juga, bagaimana caranya? Tiang tak ada, dinding tak ada, tongkat pun tak ada. Yang sama lagi tanya sembahyang bak balik dah. Yang lagi lah contoh je kan. Tanya sembahyang bak balik. Boleh pandai dah dinding kan ada dinding. Bak balik. Dan orang kampung dia mesti labuh haji atau orang kampung dia Aceh Utara. Tapi yohlah bak tabuh tempat, berjumpa satu tempat tak ada tiang, tak ada dinding, yang kena balik. Maka sunnah ambil tongkat. Tongkat hana dengu. Menyamanan caranya adalah nudiba bastu musallan. Maka disunnahkanlah ya bertengkah musalla si tempat solat seperti sajadatin alas solat. Thumma in ajaza anhu. Mana cara? Tongkat tak ada, tiang tak ada, dinding tak ada, maka caranya ambillah sajadah. Sajadah sebagai batas. Sajadah kan sajadah puduk atau sajadah liku. In ajaza anhu, munyuhana gimana? Bono adanya tamita tiang hana, dinding hana, pakai tongkat pi hana. Tamita Allah sajadah pi hana. Thumma in ajaza, apabila lemahlah seseorang daripadanya itu, khattun amamahu khattan, beri garis. Cara. Berarti insya-Allah mudah-mudahan pahala aja berarti. Ambil garis amamahu khattu amamahu, berilah garis di depannya, khattan akan garisnya garis. Gimana cara tabuh garis?
fi thalathati azra'in ardan, 3 hasta membentang. Membentang gimana mana kan? Berarti buah garis. Baik mana nunggu kita nyo semayang Allahu Akbar. Tak buah garis 20 meter gitu. Nya kau tunah dia kan. Ya, bagaimana cara buat garis? Caranya adalah fi thalathati azra'in ardan, beri garis membentang ke sini, panjangnya 3 hasta. Berarti 1,8 meter. Ya, mana ya kan? Apabila hana tiang, apabila hana dinding, apabila hana sejadah, apabila belum. Yang terakhir buah garis kan. Gimana cara buah garis? Terserah, mungkin pulpen, spidol. Tapi baiklah atas gop dah. Sejak memsolah gop tak bubuh spidol. Betul dia pakai menan, ilmu makan sunnah. Ya betul, tapi ni masih gop tengku. Baik sembarangan goreng-goreng garis. Mungkin dia nak garis mungkin talo betul benar. Ya, berarti membentang garisnya itu 3 zira. Autulan atau memanjang. Wahwa, dan adapun dianya itu penjelasan yang kali katanya bahasnya aula, itu lebih utama. Li khabarin, karena ada hadis Nabi. Jadi ayah-ayah luntang hormati, teori yang kita bahas tadi itu ada hadis Nabinya. Berarti anak sembarangan. Berarti Rasulullah menan cara Nabi temayang. Berarti menan bagaimana cara Nabi solat? Ya kita harus solat kan benar leh. Maka kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Kiban hadis Nabi nunggu. Idza shalla ahadukum. Yang perintah Nabi langsung, Nabi Muhammad. Apabila engkau solat, falyaj'al amama wajhah syai'an, maka buatlah sesuatu di depanmu itu. Nabi suruh membuat, berarti buatlah sesuatu di depanmu. Hanya Nabi sesuatunya sesuatunya pada tiang kalau dah bangun kan, belum dinding, hana dinding, hana tiang, tongkat, sajadah, hana sejadah, garis, kena sesuatu iklan Nabi menolong. Maka kata Rasulullah, apabila engkau solat, maka buatlah sesuatu di depanmu. Fa illam yajid, jika tidak ada sesuatu itu, falyansibi asa, jadikanlah tongkat sebagai penggantinya. Berarti cok tongkat. Berarti surah kita tadi mengenai tongkat itu ada hadis Nabi, riwayat daripada Imam Abu Dawud. Kemudian fa illam yakun ma'ahu asa, maka jika tidak ada tongkat ikut Rasulullah, falyakhutta khattan, maka buatlah garis. Nabi langsung yang kemenangan. Thumma la yadhurruhu ma marra amamahu, kemudian tidaklah mudaratkan apa-apa yang ada di depannya. Tengku, dinding tak ada, tongkat tak ada. Bagaimana? Ya pakai tongkat. Tongkat tak ada juga, sajadah tak ada juga, garis tak ada juga. Gimana? Menang kakak semayang tu lagi biasa ni. Lagi yang kan? Thumma la yadhurruhu ma marra amamahu, dan tidaklah memudaratkan apa-apa yang telah lalu di depannya. Kalau tak ada lagi garis, kakulah anak pun. Semayang lagi biasa macam. Tapi ini sunnah kan? Anak wajib kan? Tapi kadang begini, orang ingin sekali dapat pahala yang sebanyak-banyaknya dengan mengamalkan sunnah. Tapi benar hana garis hana kakulah. Benar tak? Wa qisa bil khattil musalla, dan dikiaskan dengan garis, ya garis ala salat. Wa qadamal khatti li annahu adra fil raddi, dan yang terdahulu itu atas garis karena bahwasanya itu lebih zahir pada hadis. Berarti kadang ada orang bertanya, Tengku boleh enggak saya buat garis tapi garisnya kayak garis? Maksud benar, ilun tuan lunturah garis. Tiro orang memahami garisnya adalah pokoknya garis lah. Dia tanya pokoknya garis. Maka icok lah pupui icok pokoknya bagai garis. Mesti icok lah beruh betul-betul. Bagai garis. Kebetulan orang yang tengah semayangnya orang bangun dari lampuh betul-betul. Teringatlah surah malamnya, buah garis. Aku ngembadi buah garis. Isyarat buah garisnya kau ngembadi. Tetap garis lagi biasa. Ya, jadi maksud daripada yang lo jelaskannya adalah
lebih afdal garisnya langsung daripada tabuh bereh buat bagai garis. Nah pada bagai garis, nah penting garis. Nah ni hana afdalim ni kamna. Berarti langsung bagai garis. Nah, jadi ni kamu faham kan? Cara buat garisnya membentang itu 3 hasta. Berarti 3 hasta nak lagi kan? Lebih lah mana nah. Berarti untuk nak hitung kan? Cara ukuran hasta 26 jari. Nah ulama kan 24 jari. Lu kata tuanya. Dan antara 20 pet dan 26. Beda 2. Ya, wa tartibul madhkuru, dan tertiblah yang disebutkan itu wal mu'tamad, dia itu yang dipegangkan. Hanya menggantung-gantung tu. Tak boleh mengganti. Tadi urutannya apa? Tiang dinding. Hanya tiang dinding baru tongkat. Hanya tongkat baru sejadah. Ada sejadah baru garis. Tu lah diri orang tengku lu acak je. Gimana acak? Lu garis silai. Lu garis silai atau tu lencok kena. Apakah disunahkan? Menurut pendapat ulama yang muktamad, yang mayoritas harus tertib. Berarti anjak pilih. Walaupun nyo amalan sunnah tapi harus tertib. Anjak pilih lu buh garis betul nah. Benar. Atau contoh masturah benar. Sutrah yang lalu-lalu yang bab masjid kan? Ahlu pilih sutrah betul. Apa dapat pahala sunnah? Ya dapat juga mah ana afdalil tu karena menton tiang. Ya, benar. Jadi harus tertib. Nah, itu pendapat yang muktamad. Walau demikian, berkhilafiyahlah menurut Imam Ibnul Muqiri. Nah, salah satu ulama fikih bernama Imam Ibnul Muqiri. Berkatalah Imam Ibnul Muqiri, boleh dipilih garis dulu boleh, sajadah dulu boleh juga. Yang pendapat Imam Ibnul Muqiri. Tapi sebahagian ulama-ulama yang lain berpendapat harus tertib. Jadi benar-benar ini dah cok ulama yang dia kan. Empat pendapat yang dia pegah pendapatnya. Ke benar dia pendapatnya. Ya. Kata uno leh. Oh sutrah nanti kon masturah, sutrah nanti. Kau dah ni? Kamu tanya? Gimana? Yang jarak 3 hasta dari Tanjung ke Tanjung. Dari Tanjung antar tumitnya. Maksudnya jarak 3 hasta di depan. Ya. Pas sujud 3 hasta per kita berdiri 3 hasta. Kita nyoba berdiri. Kita berdiri 3 hasta, tapi ukuran kon bak badan, bak tumit. Atau mana? Laki mah tu. Na urun tumbun tu. Urun tumbunnya kon ukuran bak badan je, ukuran bak dinding, tapi bak tumit. Dari tumit ke dinding. Tumit ke dinding atau tumit ke tiang. Jadi menyawatanya staf kedua akan hari Kau menyo jamaahnya hana sunnah le. Karena yang sunnahnya bagi orang yang sembahyang tidur tunggu. Jadi kadang orang bertanya, kenapa sih harus mengamalkan sunnah seperti ini untuk menghindari orang yang berlalu lalang? Karena iblis kan, ini paling galak aja menyuruh dengan sembahyang mulai lewat tu kan. Dengan cara untuk berbeza-beza mana adanya untuk. Ya, makanya sunnah kadang tabuh guna kan? Urang dengan sembahyang kan sunnah tabuh guna. Karena memang nah hadisnya untuk belum mintalah hadisnya. Hadis bahawa Rasulullah pernah berkata, iblis itu paling suka mengganggu orang solat dengan cara berlalu lalang. Untuk miong ini lalu lalang iku danyo. Ana danyo. Sunnah tabuh benar. Menyomenan untuk menghindari orang berlalu lalang, kadang hana infom, hana danyo ini. Maka sunnahlah solat di balik dinding atau tiang. Cuman waktu kita nyo sembahyang balik dinding tiang kan nak ilmu. Nah ilmu ni lagi. Ini panjang tiang 2/3 hasta, jarak tiang katanya 3 hasta. Dengan ukuran tu tumit. Kon buat badan tumit.